Sugeng rawuh, sugeng mirsakaken lan sugeng midhangetaken. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan tentang hantu penunggu hutan. Sore itu seorang sopir truk mendapat telepon dari seorang polisi hutan untuk memuat kayu jati yang sudah dipanen. Tak menunggu lama, sopir pun berangkat dengan mengajak kernetnya. Saat berangkat dan belum sampai di lokasi, tiba-tiba truknya pun mendadak macet. Setelah diperiksa, tak satu pun diketahui kerusakan dari mobilnya itu. Jadi sang sopir pun memutuskan untuk mencari mekanik untuk memperbaiki mobil truknya. Namun karena di hutan, maka harus menunggu orang lewat. Sampai pada tengah malam barulah ada orang yang lewat, yaitu para kuli yang hendak memuat kayu tersebut. Karena menunggu truk yang tak kunjung datang, maka mereka memutuskan untuk pulang. Sang sopir pun ikut menumpang, tapi kernetnya disuruh untuk menjaga mobil. Suara gemuruh motor pun perlahan berlalu, dan suasana semakin sepi dan gelap. Suara hewan malam mulai terdengar. Sang kernet pun akhirnya merasa ngantuk. Lalu ia memutuskan untuk tidur di dalam truk. Saat kakinya melangkah, lalu membuka pintu mobil, ia seperti mendengar langkah kaki seseorang. Tapi karena dia merasa ngantuk, hal itu tak dihiraukan, dan rasa ngantuknya pun sudah memang tak tertahan. Saat di dalam mobil, ia mengambil sarung dan merebahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras, dan hujan pun turun diiringi dengan kilat cahaya guntur tersebut. Belum sampai memejamkan mata, sang kernet dikagetkan dengan suara ketukan pintu mobil. Dan dipikir itu sopirnya. Tapi saat dilihat ke arah pintu mobil, ternyata itu bukan sopirnya. Karena ia pun juga penasaran. Semakin mendekat ia melihat ke arah pintu mobil yang tertutup kacanya itu. Hujan deras yang diiringi cahaya kilat memberi kejelasan penglihatan sang kernet meski sekedip mata. Dan ternyata yang dilihat adalah sosok tinggi, besar, rambutnya panjang, dengan mata melotot penuh darah, dan giginya bertaring panjang seolah-olah marah. Dan sontak sang kernet pun berteriak dan menutup matanya dengan tangan. Namun saat diintip dari celah tangannya, makhluk itu sudah tidak ada. Rasa ngantuk pun hilang, diganti dengan perasaan yang penuh ketakutan. Lalu ia kembali berbaring, dan tak lama kemudian hujan pun berhenti. Tapi tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sedang berjalan mengelilingi mobil truk itu. Sang kernet pun semakin ketakutan dan memaksakan diri untuk memejamkan mata agar ia bisa tertidur. Saat terdengar suara ketukan pintu, ternyata hari sudah pagi, dan dilihat ke arah pintu mobil. Oh, ternyata sopir dan mekanik
itu baru datang untuk membetulkan mobil. Ya, demikian sebuah cerita yang saya bawakan pada kali ini. Sekian dan terima kasih.